Halo Sobat Kepo, what's up bro? Ya gua harap kalian semua selalu sehat dan juga baik-baik aja. Selamat datang kembali di channel Pemersatu Baki. Dan di video gua kali ini, gua akan kembali ngelanjutin cerita Baki as bocah ditabokin bapak. Dan buat kalian yang baru ngikutin, langsung aja cek playlist. Dan di video gua yang sebelumnya, dengan pukulan satset luar biasa, si Baki kembali bikin bapaknya bangga. Saking bangganya, bahkan bapaknya sampai bilang pengen ngelus kepala Baki. Dan tentu aja, ini jadi momen yang menguras air mata. Secara sejak Baki dilahirkan, kasih sayang orang tua sama sekali nggak pernah dia dapatkan. Ya meskipun sebenarnya Baki bahagia, tapi karena tensin, dia pura-pura nggak terima. Makanya saat itu juga bapaknya langsung dia tendang. Tapi hasilnya enteng banget diatasin. Malahan darah Baki dia comot, terus langsung diencot. Bapaknya bilang kalau dia bebasin Baki buat mencintai atau bahkan membenci. Tapi kemudian secara tiba-tiba Baki langsung diputer kayak gangsing, terus langsung ditendang. Dan belum berhenti, karena saat itu juga rahang Baki langsung diberi. Tapi belum juga sempat napas, si Baki langsung ditonjok lagi. Dan setelah ditabokin abis-abisan, si Baki akhirnya kelojotan. Yujiro mengatakan kalau dia sengaja nabok diafragma Baki biar Baki napas empot-empotan. Bahkan si Baki langsung dihina sebagai makhluk yang kagak berguna. Kemudian bapaknya kembali nambahin kalau Baki harus segera diakhirin. Tapi secara ngagetin, ujuk-ujuk aja Mas Pur udah ada di sana. Dan tentu aja ngeliat Mas Pur yang datang tiba-tiba, semua orang langsung dibuat kagak percaya. Dan ngelihat kedatangan Mas Pur, tampaknya Yujiro malah tambah happy. Tapi baru aja Yujiro mau party, tahu-tahu Mas Pur langsung diberi sama Baki. Bahkan giginya sampai dibuat celopot. Kasihan Mas Pur. Dan penonton yang ngelihat giginya Mas Pur langsung dibuat insecure. Secara giginya aja segede jalu, apalagi jaluknya. Tapi anehnya Mas Pur yang mau marah langsung kagak jadi. Seakan-akan dia langsung mengerti arti tatapan Baki, yaitu jangan ganggu pertarungan kami. Kemudian Mas Pur yang bete dimarahin langsung duduk cuma bisa nontonin. Tapi nggak lama setelah Baki minta ributnya dilanjutin, malah dia yang langsung dijatohin. Karena yang sebenarnya terjadi, Baki udah keduluan kena beri. Atau dengan kata lain, pukulan super satset Baki udah nggak berarti. Karena dengan teknik yang sama, Baki bisa keduluan sama bapaknya. Tapi sebelum diinjek, Baki langsung berdiri. Bahkan Baki bisa menghindari serangan bapaknya sekali lagi. Baki pun ngerasa kalau dari tadi bapaknya masih pura-pura. Dan dengan tangan dimasukin ke kantong, Baki terus-terusan ngomong. Tapi Yujiro nggak kena dibegoin, sebab dia langsung menyadari kalau Baki lagi menggunakan teknik Kiai. Bahkan saat itu juga dia langsung nantang Baki dengan jurus yang sama. Permainan hidup dan mati yang biasa dipakai samurai atau juga koboi-koboyan. Dan mendapat tantangan dari bapaknya, tentu aja si Baki langsung kena mental. Karena Baki tahu pasti salah sedikit hasilnya bisa mati. Tapi saat Baki semakin ketakutan, secara mengejutkan bapaknya malah minta ganti aturan. Yujiro berkata kalau dia pengen main dengan cara yang beda. Bahkan dia bilang akan menyerang setelah 5 detik. Setiap 1 detik dia akan menekuk 1 jari. Dan saat semua menjadi kepalan, saat itulah dia akan melakukan pukulan. Tapi saat Baki minta aci, tahu-tahu bapaknya malah menghitung. Dan tentu aja si Baki yang kagak punya pilihan langsung meningkatkan kecepatan. Tapi udah serius tingkat dewa, bapaknya malah tahu-tahu ketawa. Dan secara tiba-tiba Baki langsung digaplok. Tapi kali ini rahang bapaknya langsung dia beri. Dan gak cuma itu, bahkan tangan bapaknya langsung dia kunci. Dan ngelihat Yujiro Hanma dijatuhkan, tentu aja semua orang langsung dibuat heran. Gak terkecuali si Biskuit Olipa yang ternyata ikut mantau juga. Dan ngelihat seorang Yujiro Hanma dalam kuncian Baki, Dopo pun langsung meyakini kalau hal itu terjadi karena kesalahannya sendiri. Sementara itu Baki yang ngerasa
ada di atas angin jadi semakin kepedean. Bahkan dia ngancam bapaknya bakal matahin tangannya. Kemudian dengan sengak, Baki langsung nantang bapaknya buat ngelepasin diri dari kunciannya. Ngelihat si Baki yang tambah sengak, dalam hatinya Doppo berkata, nggak seharusnya Baki menantang bapaknya, karena Yujiro Hanma bisa ngakuin apa yang nggak bisa kita bayangin. Kemudian bapaknya langsung terima tantangan Baki, seolah-olah dia mengatakan yoi. Bahkan semua penonton sampai dibuat penasaran dengan posisi kagak menguntungkan apa yang bisa Yujiro lakukan. Dan bener aja, nggak pakai lama, aspal langsung dia tonjok sampai tembus perut Baki. Saking kencangnya tuh tabokan, si Baki sampai langsung dibuat mental. Dan tentu aja ngelihat apa yang udah terjadi, semua penonton langsung dibuat ngeri. Secara mereka ngerasa kalau Yujiro Hanma bukan lagi manusia. Begitu juga dengan tanggapan si Biskuit Olipa. Katanya bagi seorang Yujiro Hanma, Aspa nggak lebih dari sebuah oki jelly dan tanah nggak berarti apa-apa. Sementara itu tampak Baki yang kembali mencoba berdiri, tapi Baki yang tadinya sengak dan banyak gaya sekarang malah kencing di celana. Udah gitu pakai mewek segala. Dan penonton yang lihat Baki ngompol di celana langsung dibuat ketawa. Bapaknya pun langsung mengatakan kalau yang Baki lakukan sungguh memalukan. Bahkan Baki nggak bisa membantah apa yang bapaknya katakan. Secara emang benar semua. Tapi kemudian secara tiba-tiba Baki langsung menyerang. Dan lagi-lagi semua serangan Baki dengan mudah bisa dihindari. Dan kemudian Baki langsung ditendang. Tapi kali ini si Baki nggak terluka sama sekali. Bahkan dia bisa mendarat dengan gaya. Baki yang merasa dirinya keren langsung bilang sama bapaknya, katanya dia udah jauh lebih cepat dari dia yang 5 tahun lalu. Makanya sekarang gue bisa tangkis serangan elu. Tapi kagak lama si Baki bergaya, dia langsung terperangah. Karena secara tiba-tiba muka bapaknya langsung berubah bahagia. Dan ngelihat tampang bapaknya yang mencurigakan, si Baki langsung bertanya dalam hatinya, lah bapak gua ngapa ya? Ditambah lagi gelagat bapaknya yang ngeri-ngeri sedap. Baki pun semakin ketakutan. Karena sebagai makhluk terkuat di bumi, bapaknya punya kekuatan yang gak bisa terbantahkan. Kemudian bapaknya langsung mengatakan yang intinya adalah masih belum cukup untuk membangunkan Baki. Kekuatan Baki yang masih tertidur harus dibangunkan. Atau dengan kata lain, darah seorang Hanma. Tapi kalau mau cepet bangunin Baki, panggil aja Kojue. Dan oleh karena itu, saat itu juga bapaknya langsung nunjukin Demon Back miliknya. Dan penonton yang kagak mau kurang konten, saat itu juga langsung pada motoin. Sementara itu, Doppo dan juga Tokugawa yang paham situasi langsung dibuat ngeri. Terlebih lagi si Doppo Orochi yang secara pribadi pernah ngerasain sendiri. Begitu juga dengan si Baki yang tahu-tahu langsung minta aci. Tapi bapaknya sama sekali kagak peduli. Malahan saat itu juga Baki langsung dia beri. Saking kerasnya tuh gaplokan, si Baki sampai mental nobul ke mobil orang. Tapi kagak pakai napas dulu, si Baki langsung diberi lagi. Dan kini cerita pun berganti. Di hari yang sama, di sebuah piramida, tampak sekelompok orang lagi melakukan penelitian. Tapi romannya, mereka dibuat gak percaya dengan apa yang mereka temukan. Karena yang mereka temukan adalah sebuah ukiran manusia dengan punggung berwajah setan. Tapi yang lebih mengejutkan, ukiran senjata yang semuanya mengarah kepadanya. Seakan-akan dia adalah musuh dari semua negara. Dan sepertinya Demon Back adalah definisi manusia biadab sejak dulu kala. Dan cerita kembali lagi ke Baki. Dan tampak di sana ada bapak gila yang terus-terusan nabokin anaknya. Saking barbarnya, semua penonton sampai dibuat ketakutan. Bahkan si Doppo sampai ngerasa kalau Yujiro bener-bener raja tega. Secara si Baki bisa aja kehilangan nyawa alias mampus. Begitu juga dengan Perdana Menteri yang saat itu langsung berencana buat nolong Baki. Dan setelah digamparin abis-abisan, Baki langsung ditendang. Saking kencangnya tuh tendangan, bahkan mobil yang ada di belakang Baki sampai ringsek berantakan. Dan akhirnya Baki dibuat ngejoprak kagak berdaya.
Dan bagaimanakah kelanjutan cerita Baki Hatma? Siapakah yang akan mengganti mobilnya? Ya tunggu aja di video gue yang selanjutnya.